Alhamdulillah, ini wajahnya sudah kelihatan agak terurai ya. Enggak seperti hari pertama, masih kenceng, masih wajah tanpa harapan. Hari ini kelihatannya wajahnya sudah mulai cerah, perasaannya sudah mulai lunas, perasaannya. Bagi yang sudah dapat kertas langsung saja diisi, tapi bagian atas saja, bagian nama dan lain-lain. Untuk yang di kolom tidak usah dulu, nanti yang di kolom saya yang mandu. Apanya? Oh, enggak usah, kosong. Yang suami istri cukup ngisi satu. Yang penting utang istri, utang suami, utang sendiri. Kan kayak gitu. Biasa ngarah menangi dewek. Oh gitu. Yang penting daftarnya lengkap. Kadang suami-suami pada tidak tahu utangnya di mana. Ini yang jadi masalah. Sudah? Nomor itu yang 1 sampai 10. Kalau yang lebih dari 10, panitia masih menyediakan kertas yang banyak. Ya. Ya. Pernah dampingi sampai 200 titik utang. Jadi kalau di ruangan ini masih 1 apa 2 masih PAUD. Terus berikutnya nama bank diisi banknya apa? Misalkan BRI, BTPN, koperasi nama koperasinya, leasing nama leasing, perorangan nama perorangannya ditulis semua. Kalau perorangan harap ditulis karena yang bikin pusing biasanya lebih pusing perorangan dibanding perbankan. Terus sebelah kanannya lagi agunan ditulis misalkan tanah kosong, rumah, mobil apa kayak gitu. Ditulis. Sebelah kanannya lagi atas nama agunan ditulis misalkan milik mertua, milik sendiri. Jadi jangan nama mertuanya, tapi hubungan statusnya. Iya, milik istri misalkan itu untuk nanti hal terjelek terjadi kita harus gugat dan lain-lain, dari situ dasarnya. Sebelah kanannya pinjaman itu pinjaman awal, misalkan 50 apa 100 apa. Saya ingin tahu legalitasnya. Jadi kalau pinjaman cuma 25 kok di BRI pegawainya mau ngomong besok lelang ya pegawai BRI ini lagi mabok, intinya kayak gitu. Sebelah kanannya estimasi pokok itu gambaran sisa pokok saat ini. Gambaran. Kok sisa pokok saja? Iya. Iya. Masa utang saya yang ditulis? Terus angsuran itu angsurannya sebulan berapa? Kalau yang sudah macet lebih dari 1 tahun jangan ditulis. Kasihan, Anda ingat-ingatnya pusing. Apanya? Ya, sebulannya. Tapi kalau yang sudah macet lebih dari 1 tahun nggak usah ditulis. Pusing nanti malah. Ya ditulis. Terus paling sebelah kanan lancar atau macet. Kalau lancar ditulis L, kalau macet ditulis telatnya berapa lama? 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Monggo yang sudah langsung saja dikumpulkan.
Karena sama materi harusnya masih 1 hari, tapi cukup 1,5 jam karena Anda orang luar biasa. Jadi saya 1,5 jam saja harus selesai. Gambaran sisa pokok. Kalau nggak tahu kurang berapa angsuran? Ya, ditulis saja taspen masih berapa tahun kayak gitu, enggak apa-apa. Ya. Ya, masih angsuran. Kan nanti ditulis lancar di belakang. Kalau lancar ditulis saja macetnya berapa lama. Ya. Iya, rumah yang untuk agunan. Ditulis nama orangnya. Kalau nggak ada strip, nggak pakai jaminan di strip. Atas nama agunan, kalau nggak ada jaminan strip saja. Terus kalau yang rekening koran di angsuran cukup ditulis RK kayak gitu aja. Sudah? Apanya? Utang atau apa? Tapi dapat duit. Ya utang itu namanya. Tabungan gimana? Ibu mengelola nasabah. Ditulis saja kelompok kayak gitu enggak apa-apa. Utang kelompok. Apanya? Gimana? Macet apanya? Oh, ibu mau tanya rembugan sama suami boleh. Iya. Yang sudah, oh, sudah lama ya. Sudah lupa ya. Macetnya sudah 2 tahun. Wah, ini sudah sebentar lagi masuk PAUD ini. Oh. Oh, iya iya. Cuma satu utangnya. Ya ayam. Apanya? Sudah. Kartu kredit saja. Yang lain nggak ada. Macetnya berapa lama? Oh ya sudah. Kan ada jaminan, kan ada yang terlerang dan kebeli. Tulis di sini Mas. Oh, sudah tulis saja terlelang. Iya. Nanti yang penting terlelang sudah eksekusi apa belum, kan kuncinya di situ. Iya. 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 Enggak apa-apa ditulis saja. Ya, ditulis di keterangan enggak apa-apa di bawah. Ya, cukup. Macetnya berapa lama ini Pak? Ditulis 1 bulan apa 2 bulan apa 3 bulan apa setahun? Yang sudah?
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini wajahnya sudah kelihatan agak terurai ya. Enggak seperti hari pertama, masih kenceng, masih wajah tanpa harapan. Hari ini kelihatannya wajahnya sudah mulai cerah, perasaannya sudah mulai lunas, perasaannya. Bagi yang sudah dapat kertas langsung saja diisi, tapi bagian atas saja, bagian nama dan lain-lain. Untuk yang di kolom tidak usah dulu, nanti yang di kolom saya yang mandu. Apanya? Oh enggak usah, kosong. Yang suami istri cukup ngisi satu. Yang penting utang istri, utang suami, utang sendiri. Kan kayak gitu. Biasa ngarah menangi dewek. Oh gitu. Yang penting daftarnya lengkap. Kadang suami-suami pada tidak tahu utangnya di mana. Ini yang jadi masalah. Sudah? Nomor itu yang 1 sampai 10. Kalau yang lebih dari 10, panitia masih menyediakan kertas yang banyak. Ya. Pernah dampingi sampai 200 titik utang. Jadi kalau di ruangan ini masih 1 apa 2 masih PAUD. Terus berikutnya nama bank, diisi banknya apa? Misalkan BRI, BTPN, koperasi, nama koperasinya, leasing, nama leasing, perorangan, nama perorangannya ditulis semua. Kalau perorangan harap ditulis, karena yang bikin pusing biasanya lebih pusing perorangan dibanding perbankan. Terus sebelah kanannya lagi agunan ditulis, misalkan tanah kosong, rumah, mobil apa kayak gitu. Ditulis. Sebelah kanannya lagi atas nama agunan ditulis misalkan milik mertua, milik sendiri. Jadi jangan nama mertuanya, tapi hubungan statusnya. Iya, milik istri misalkan, itu untuk nanti hal terjelek terjadi kita harus gugat dan lain-lain, dari situ dasarnya. Sebelah kanannya pinjaman, itu pinjaman awal, misalkan 50 apa 100 apa. Saya ingin tahu legalitasnya. Jadi kalau pinjaman cuma 25 kok di BRI pegawainya mau ngomong besok lelang, ya pegawai BRI ini lagi mabok, intinya kayak gitu. Sebelah kanannya estimasi pokok, itu gambaran sisa pokok saat ini. Gambaran. Kok sisa pokok saja? Iya. Masa utang saya yang ditulis. Terus angsuran, itu angsurannya sebulan berapa? Kalau yang sudah macet lebih dari 1 tahun jangan ditulis. Kasihan, Anda ingat-ingatnya pusing. Apanya? Ya, sebulannya. Tapi kalau yang sudah macet lebih dari 1 tahun nggak usah ditulis. Pusing nanti malah. Ya ditulis. Terus paling sebelah kanan lancar atau macet. Kalau lancar ditulis L, kalau macet ditulis telatnya berapa lama, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun.
Monggo yang sudah langsung saja dikumpulkan. Karena sama materi harusnya masih 1 hari, tapi cukup 1,5 jam karena Anda orang luar biasa. Jadi saya 1,5 jam saja harus selesai. Gambaran sisa pokok. Kalau nggak tahu kurang berapa angsuran? Ya, ditulis saja taspen masih berapa tahun kayak gitu, enggak apa-apa. Ya, ya masih angsuran. Kan nanti ditulis lancar di belakang. Kalau lancar, ditulis saja macetnya berapa lama. Ya. Iya, rumah yang untuk agunan. Ditulis nama orangnya. Kalau nggak ada strip, nggak pakai jaminan di strip. Atas nama agunan, kalau nggak ada jaminan strip saja. Terus kalau yang rekening koran di angsuran cukup ditulis RK kayak gitu aja. Sudah? Apanya? Utang atau apa? Tapi dapat duit. Ya utang itu namanya. Tabungan gimana? Ibu mengelola nasabah. Ditulis saja kelompok kayak gitu enggak apa-apa. Utang kelompok. Apanya? Gimana? Macet apanya? Oh, ibu mau tanya rembugan sama suami boleh. Iya. Yang sudah, oh, sudah lama ya. Sudah lupa ya. Macetnya sudah 2 tahun. Wah, ini sudah sebentar lagi masuk PAUD ini. Oh, oh ya ya. Cuma satu utangnya. Ya ayam. Apanya? Sudah. Kartu kredit saja. Yang lain nggak ada. Macetnya berapa lama? Oh ya sudah. Kan ada jaminan, kan ada ganda terlerang dan beli. Ini bisa di sini Mas. Oh, sudah tulis saja terlelang. Iya. Nanti yang penting terlelang sudah eksekusi apa belum, kan kuncinya di situ. Iya. 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 Enggak apa-apa ditulis saja. Ya, ditulis di keterangan nggak apa-apa di bawah. Ya, cukup. Macetnya berapa lama ini Pak? Ditulis 1 bulan apa 2 bulan apa 3 bulan apa setahun? Yang sudah? Ini Pak, ini kan BRI yang saya pinjamkan nama ibu saya, benar. Ini
awalnya kayak gini. Coba Bapak Ibu yang baru mulai latihan utang tapi 2022 2023 latihan utangnya di situ ada. Jenengan utang mulai kapan Mas? Sekarang titiknya ada berapa? Oh di mana? Bank Jateng. PNS apa potong gaji apa pengusaha? Oh pengusaha, enggak potong gaji. Berapa Mas? Utangnya berapa? Ya. Lancar masih? Masih lancar. Alhamdulillah Pak. Pindah mulai kapan Pak? Berarti baru. Sekarang berapa titik? Baru, masih mau nambah titik. Masnya? Iya, berapa titik sekarang? Oh ya, lancar masih. Ya, jadi gini, orang paling pusing adalah orang yang posisinya lancar atau lancar dipaksakan. Nah, ini yang paling pusing. Lancar dipaksakan contoh gini, angsurannya 4.800.000, sebenarnya setelah dikurangi biaya keluarga, hidup dan lain-lain cuma 3 juta. Jadi setiap mulai tanggal likuran gimana caranya cari utangan yang 1,8 itu. Nah, ini namanya lancar dipaksakan. Nah, ini paling pusing. Nah, kalau lancar alternatifnya ada 2. Yang pertama yaitu barang dagangan dipakai untuk ngangsur. Akhirnya nanti setelah 1 tahun apa-apa Anda jualannya sembako 9 bahan kosong. Nah, atau sembakonya semua barang kosong karena duitnya habis untuk ngangsur. Itu alternatif yang kedua. Anda lancarnya adalah duit dari hasil utang bayar utang. Itu namanya debt trap, gali lubang tutup lubang. Ini tapi kalau ini gali lubang ketemu jurang, nggak ada nutupnya. Nah ini yang pusing. Jadi lancar dipaksakan atau telat 1-3. Kenapa telat 1-3 pusing? Anda ibu-ibu esi duwe gelang, esi digawa bisa dibawa ke Pagedean. Tempatnya Pak Gede masih terima, TV masih ada, terus sepeda masih ada. Nah ini jadi bikin pusingnya, tapi barang dagangan mulai habis, barang yang di rumah mulai habis. Ini yang telat 1-3. Tapi nanti begitu telat lebih dari 1 tahun, Anda sudah mulai gemuk lagi. Wis ndablek. Tapi sudah telat, sering sudah habis-habisan baru sadar. Nih, iya. Gitu. Iya. Nah. Pak Edi Suranto yang mana? Oh ya. Usahanya masih jalan Mas? Apa? Oh es kristal. Yuk, berarti usahanya jenengan sebenarnya kan usaha cair Mas. Oh gitu ya. Oh ya, ya, ya. Nih sebenarnya usaha cair ini. Ya. Nah ini orang awal tadi kenapa saya tanyakan, coba Anda refleksi pada saat Anda belum punya utang. Ketone duit anak bae ya Mas. Ada kan? Begitu Anda latihan utang kojan, padukannya mulai banyak. Nah, ini. Karena apa? Pegawai bank itu paling seneng nawari orang yang tidak punya utang. Paling seneng. Karena orang tidak punya utang, sekarang tanggal 28 Juli ya. Ini 28 Juli ini di rekening masih ada untuk angsuran Agustus. Ini kalau baru awal-awal pinjam jenengan isi sebulan ben wis kepikiran. Nah, angger wis sering utang, wong jatuh tempone ben wingi tanggal 20 sikile si ayem. Kalau yang sudah sering utang, sehingga pegawai bank itu akan seneng nawari Bapak Ibu untuk utang. Gimana nggak butuh jadi merasa butuh. Itu ada ilmunya.
Nah, pegawai bank yang nawari ibu untuk utang, nawari bapak untuk utang, bolak-balik datang ke rumah, dulu saya yang training. Ya. Jadi nanti dievaluasi ciri-ciri fisik suaminya seperti apa, istrinya seperti apa, golongan darah suaminya apa, golongan darah istrinya apa. Ngadepi si istri harus seperti ini, ngadepi suami seperti itu. Jadi sore hari itu AO sama kita di briefing. Oh, kalau tipe kayak gini nanti supaya istrinya mau pinjam, closing berarti pakai memelas, apa pakai logika, pakai apa, itu ada ilmunya. Gitu. Nah, jadi awal pinjam itu rata-rata seperti ini. Pertama, pinjam itu biasanya misalkan kalau Anda latihan pinjam 100 juta, ini angsurannya kalau 3 tahun 3,8 sampai 4,1 juta. Tergantung suku bunganya. Tergantung suku ribanya. Kalau yang utang modal itu hanya dibatasi 3 tahun. Utang modal ya. Paling lama juga 5 tahun, tapi rata-rata 3 tahun dulu ditawarkan. Investasi 5 tahun, jadi investasi untuk beli tanah apa hanya 5 tahun. Padahal beli tanahnya besar, Anda dikasih waktu 5 tahun. Aslinya nurak kuat tapi maksa. Ini teorinya kayak gitu. Nah, ini kalau 100 juta, utang 100 juta, kalau yang utang di PNM terimanya sekitar 85. Ini sudah profesi administrasi notaris asuransi 2 kali DCA, dana cadangan angsuran, angsuran yang diblokir. Nah, kalau yang utang BRI, sekarang BRI pakai DCA juga enggak? Pakai juga ya? Oh, jangan sih pada niat dodolan kredit apa ya? Berarti kenapa mereka pakai DCA 2 apa 3 angsuran? Berarti logikane mantrine benjanin wis ora yakin jenengan lancar. Iya enggak? Logikane mereka wis puyeng logikane. Kalau dulu itu enggak ada yang namanya DCA, enggak ada dana itu. Karena orangnya lancar-lancar. Kalau sekarang ngasihne pegawainya mumet target, nasabahnya mumet duit. Jadi klub. Nah, kalau 100 juta Anda sekarang kan berarti terima jadi 80 sampai 90 karena kena di DCA-nya ini. Nah, 80 sampai 80-an juta lah, katakan 80 juta. Angsuran 4 juta. Nah, begitu jalan 12 angsuran berarti sudah masuk setoran 48. Uang 80 dikurangi 48. Berarti tinggal sisa 32 juta. Logikanya begitu Anda ngangsur yang 4 juta setiap bulan ini, Anda yakin ini 4 juta pendapatan? Apa ngelong modal, ngurangi modal? Ngurangi modal lah banyakan. Nah, dengan Anda ngurangi modal yang awalnya Anda belanja 80 juta berkurang 48 juta. Kalau Anda warung sembako itu sudah kehilangan beras setok wis pirang puluh karung. Ngerokok sih ora keton. Rokok kur bungkusannya cilik tapi mangan duit. Enggak kelihatan, tapi kayak minyak, beras dan lain-lain. Mesti begitu Anda kehilangan 48 juta, tokonya jenengan sudah mulai bisa untuk futsal. Sudah omber, sudah kosong, iya enggak? Nah, sehingga Anda butuh tambahan modal enggak? Butuh. Biasanya Anda pernah analisa enggak bahwa Anda sebenarnya butuh apa enggak? Kur ngertine tokone kosong butuh duit kan kayak gitu saja. Nah, ini versi Anda sekarang butuh duit. Sekarang versi bank. Angsuran 4 juta kalau 36 bulan atau 3 tahun 4 juta. Pertama bulan pertama itu bisa 400 pokok 3.600.000 bunga. Kayak gitu enggak? Iya. Begitu 12 bulan ini 12 bulan kita masuk 48 juta setor ke bank.
Pokok kita hanya berkurang sekitar 15 jutaan ya. Ya enggak? Malah bisa enggak sampai. Nah, berarti angsuran ke-13 sampai ke-36 Anda setor 4 juta bagi bank, sudah mulai tinggi pokoknya belum? Sudah mulai. Berarti keuntungan bank terhadap kredit yang disalurkan ke Bapak Ibu masih maksimal apa sudah enggak? Sudah enggak kan? Nah, karena sudah enggak, gimana caranya Anda kembali ke kerucut kayak gini lagi? AKD mulai dari awal lagi. Sehingga nanti kalau sudah 12 angsuran, saya akan menyuruh mantri-mantri AONE itu ke rumah Bapak. Nih, langsung. Nih, Pak Edi Suranto, ini Bapak ini adalah salah satu dari nasabah terbaik kami. Angsurannya ini rapotnya Bapak yang paling luar biasa. Sehingga ini dari kantor Bapak sudah dapat pre-approval. Jadi Bapak nggak usah pengajuan, Bapak pokoknya tinggal WA ke saya saja, langsung WA sebelum duhur, jam 2 Bapak tindak kantor, tanda tangan, duit cair. Ada yang kayak gitu kan? Jelas ada, wong itu kerjaan saya di tanggal 2. Setiap bulan tanggal 2 mantrinya tek panggil. Misalkan Mas Wawan, ini daftar nasabah jenengan. Yang nasabah nomor 1 sampai nomor 30 tolong sebelum tanggal 15 sudah pada top up. Itu tekniknya kayak gitu. Oh, jadi kita ternyata dipinteri kan kayak gitu. Banyak yang ngomong pegawai banknya ngomong Anda nasabah terbaik kami. Nah, gara-gara diomong nasabah terbaik kami, tanda tangannya pada cepet. Nah, rata-rata nasabah terbaik itu macetnya bundeti kabeh lebih. Karena apa? Ada yang pernah dapat sertifikat nasabah terbaik, piagam penghargaan. Biasanya setelah dapat piagam penghargaan nggak sampai 1 bulan bangkrut itu rata-rata. Karena apa? Hidup ini antara dikeproki dan dikeplaki itu beda sitik. Jadi biasanya setelah kita dikasih tepuk tangan, habis itu kita langsung dikeplaki. Itu kayak gitu. Ini banyak yang kayak gitu. Saya sering yang nasabah-nasabah terbaik itu untuk ngejar terbaik, jadwal angsuran itu duitnya utang anang ini. Jadi terbaik akhirnya bundet. Nah, akhirnya nanti kita akan ditawari kredit jadi 125 juta. 125 juta pelunasan ke banknya itu masih 85-an. Kita cuma terima 40 jutaan. Angsurannya jadi kerucut kayak gini lagi. Angsurannya jadi 6 jutaan. Angsurannya. Nah, terima 40, angsurannya 6 juta. Berarti 6 bulan tok wis pedot. 3 bulan ya, 6 bulan katakanlah Anda sudah putus karena SHM sudah di sana, Anda masih merasa kuat, oh enggak padang mikir DCA, dana cadangan angsurannya enggak urung dipikir. Nah, akhirnya Anda mulai ini. Karena SHM sudah, BPKB-nya sekolah. Kalau BPKB mobil dapat 50 juta misalkan. 50 juta dikurangi provisi, administrasi, notaris, asuransi, bendera, dapatnya 45 jutaan. Angsurannya ini 2 juta. Akhirnya 6 juta ben watuk ditambah 2 juta. 8 juta. Nah, kene mulai masuk angin. Nah, habis batuk mulai masuk angin. Berarti ini dia cuma nggak bertahan sampai 6 bulanan. 6 bulan, begitu 6 bulan Anda mulai silaturahmi ke tempat Bapak. Pak, sepindah silaturahmi sing kaping kali usahane kula sakniki sing kaping 3 badhe ngambil sertifikat. Ada yang sudah praktek ini? Pinjam sertifikat orang tua sudah? Wis pada katam lah. Nah, ini
Akhirnya SHM orang tua mulai sekolah. Ini juga paling berjalannya cuma 6 bulanan. Nanti mulai silaturahmi ke mertua. Akhirnya sertifikat mertua sekolah. Setelah itu mulai pakai KTA, kredit tanpa agunan ya, bukan angsuran ya. Setelah KTA mulai ada koperasi-koperasi, mulai ada kartu kredit, mulai ada pinjol, akhirnya utangnya matahari terbit di mana-mana ada. Nah, ada yang agak mirip-mirip mulai merasakan ini? Iya. Nah, ini yang namanya debt trap. Bayar angsuran dari hasil utang. Ini namanya debt trap. Hampir semua pengusaha kenanya di sini. Debt trap gitu. Nah, tujuan Bapak Ibu ada di sini adalah bukan tanya debt trap-nya. Nah, kalau sudah debt trap kudu kepriwe kan kayak gitu kan. Tinggal turu. Nah, Mas yang di belakang bisa lihatkan di laptop dimasukkan yang ada kalender di bolong di bunder-bunderi. Nah, ini contoh debt trap. Coba perhatikan agak jelas enggak ya? Oh, agak geser dulu daripada geser ini bolak-balik. Intinya ini orang kena 200 titik utang. Jadi yang di tanggal 23 tanggalannya sudah enggak kelihatan. Semua tanggal adalah angsuran. Tiada hari tanpa angsuran. Nah, ada yang tiada hari tanpa angsuran? Ada. Nah, yang hari ini tiada hari tanpa angsuran yang harus dilakukan adalah seperti ini. Sekarang sudah jam berapa? Jam berapa? 9 kurang ya. Kita ngebut. Kembali ke Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di situ kita mulainya, yaitu segala sesuatu harus tercatat. Nah, contoh ini adalah salah satu yang harus tercatat. Ini dasar Quran surat Al-Baqarah dari sini awalnya 282. Setelah tercatat kita juga mulai usahanya dicatat dulu. Tercatat. Nah, ini jenengan usaha es mulai dari kapan, Mas? 1 tahun yang lalu. Ini jenengan berangkat sendiri apa sama istri? Oh, sendiri. Tapi masih istri ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, karena mohon maaf ya, banyak yang tidak siap dalam kondisi seperti ini. Itu. Nah, bisa boleh untuk sampel, Mas? Untuk sampel? Oh, ya. Saya agak bingung kadang. Kalau sampel itu kopas biasanya sih mumet-mumet banget. Tapi luar biasanya yang untuk sampel itu selesainya paling cepat. Contoh yang kemarin untuk sampel setelah asar. Yang Bu siapa itu yang jualan ayam. Kemarin Bu siapa? Ya. Beliau ikut solunar di Bumiayu. Itu untuk sampel. Saya aslinya bingung.
Utangnya 3 miliar apa 5 miliar? 5 miliar, jaminan milik orang lain, banyak perorangannya, pinjam sertifikat dan lain-lain. Omset sehari cuma 100 sampai 200 kilo ayam. Goleng urip bingung. Tapi alhamdulillah sekarang omsetnya sudah di 1,5 ton sehari. Itu beliau. Terus yang di Bandung itu untuk sampel utangnya 1 miliar, titik utangnya kalau enggak 51 61 tempat. Nah, bakul bakso omsetnya 100 sampai 200 sehari. Jajal go gawe sampel mbok mumete banget. Ya, tapi alhamdulillah 1,5 tahun dari beliau untuk sampel, dari utang kalau enggak 51 61 itu tinggal 3 titik saja. Yang awalnya 1 miliar tinggal 300. Nih. Jadi mungkin benar. Jadi kalau yang untuk sampel didoakan orang sekian. Nah. Ya. Omset sehari berapa, Mas? Omset ya? Omset 800. HPP harga pokok, Mas? Kulak banyu, listrik, plastik. Kalau kristal nggak pakai plastik. Tetap berapa? 300. Berarti keuntungan 500 ya, Mas? Nah, nih, kalau ngitung angka kayak kepenak banget. 500 kita kone duitnya di Mas embuh. Ini kan kayak gini. Nah, berarti clear. Di sini HPP jangan pernah dipakai untuk yang lain-lain. Wajib untuk beli plastik, wajib beli bensin, bayar gaji karyawan dan lain-lain dari sini. Wajib. Jangan, nggak boleh diutak-atik ini. Yes, tidak boleh dibanding, tidak boleh apa. Ini harus saklek. Ya. Clear ya sampai sini ya. Nah, setelah itu kita bicaranya yang keuntungan ini. Keuntungan. Nah, masih ada yang belum dipotong, potongan apa? Iya. Iya. Belum, nanti kita belum cerita itu. Yang penting ini dulu. Nah, ajan di Siti Winoro. Sudah clear ya, yang ini pokoknya yang penting 300 bisa besok untuk buat lagi istilahnya kan. Ya. Kapasitas ini berapa, Mas? Sehari berapa kilo apa berapa apa? Oh 5 ton. Berarti harusnya dengan ini pulang dari sini itu cepet banget selesai nih logikanya. Kalau kayak gini. Terus berikutnya 500.000 apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita masuk yang namanya Golden Money Management atau Rich Formula. Kalau Bapak Ibu lupa materi saya, nanti Bapak Ibu subscribe di channel YouTube saya yaitu Suhu Hadiono. Nah, ya Suhu Hadiono di situ. Saya bolak-balik buat channel nggak di rumah jadi pada hilang. Jadi akhirnya terakhir jenengan channelnya apa wis ditulisi bae Suhu Hadiono manut-manut bae lah kayak gitu intinya. Nah, nanti di situ ada saya nerangkan yang sedang digugat sederhana lihat di YouTube itu, yang mau eksekusi lihat di YouTube itu, yang mau tahu Golden Money Management lihat di situ, yang hari ini ribut sama suami, istri ribut lihat di YouTube itu, dicari materi yang pas, insya Allah dipas-pasaken anak. Karena pas sekali kan gak ada yang ideal, tapi yang mirip-mirip bisa untuk sedikit ngurangi mumet lah. Nah ini di Golden Money Management yang pertama harus dilakukan yaitu keluarkan 2,5% dari ini untuk zakat. Nah, 2,5% berarti di angka 12.500. Saya kalau ngitung duit masih banter, tenang. Nah, 12.500 usahakan Anda pakai kotak, Mas, atau amplop. Yang penting setiap hari harus dipisah.
Kenapa? Kalau nggak dipisah lah 12.500, lah 12.500. Sebulan ke ketemunya 375.000. Kalau 375.000 sekaligus, eman-eman enggak? Eman-eman. Tapi kalau sekarang 12.500, besok 12.500, begitu sebulan dibuka ketemu 375.000, Anda mau ngambil itu rasanya ngambil milik sendiri apa nyuri? Sudah rasanya nyuri. Jadi harus dipaksa. Nah, ini. Walaupun ini ada perbedaan fikihnya. Ada yang di sekarang itu nggak ada zakat profesi, nggak ada apa, ini nggak ada habisnya. Jadi saya nggak akan bahas itu, bahasnya ini dikeluarkan. Gitu ya. Walaupun nanti kalau yang memang masih parah tidak, karena belum sampai nisabnya. Ya, ini. Tapi kalau jenengan paksa saja Mas. Kalau angka sekian ya. Nah, bedanya zakat itu harus ke 8 asnaf, semua manusia semua. Enggak ada untuk masjid dan lain-lain. 8 asnaf itu orang semua, fakir, miskin, fisabilillah. Walaupun ini di sini banyak juga yang masuk 8 asnaf yaitu gorim. Ya. Nah, sudah. Terus yang berikutnya keluarkan 7,5% untuk infak dan sedekah. 7,5%. Di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama yaitu infak dan sedekah hukumnya sunnah. Bayar utang hukumnya wajib. Jadi dahulukan yang wajib. Ini. Yang kedua, apabila kita bersedekah kok kedengaran orang lain yang memberi pinjaman, itu jadi nang kono-kono sedekah, infak sedekah, utang ora dipikir misalkan. Nah, yang kayak gitu ini jadi banyak mudorotnya. Sehingga yang ulama ini tidak menyarankan untuk infak dan sedekah. Ulama yang ini. Ulama yang lain memperbolehkan dengan dasar bersedekahlah di kala kesempitan. Niscaya Allah akan melipat gandakan. Jadi nanti silakan konsultasikan dengan ustadz atau kiai atau ajengan masing-masing mau pakai pendapat yang mana. Ya. Yang penting Bapak Ibu harus satu mazhab. Biasa ngaji ke bapak A ya bapak A terus. Jangan pindah-pindah, jangan enakiyah. Enakiyah itu yang enak-enak diambil, yang enggak enak tidak diikuti. Karena kiai karena kejem banget sing kiai ora oleh, aku mengkiai karena bae sing oleh. Enggak boleh. Itu enakiyah, enggak boleh. Nah, ini dasar zakat, infak, sedekah. Ini sebenarnya infak dan sedekah itu dahulukan kerabat tidak mampu, tetangga, anak yatim piatu. Nanti kembali ke Quran surat Al-Baqarah. Itu nanti dicek lagi ya. Nah, itu. Nah, setelah zakat, infak, sedekah, ini usahakan infak dan sedekah kita ada kotak khusus. Ini infak dan sedekah bisa Bapak Ibu salurkan lewat CBR. Di CBR itu di beberapa daerah ada yang di setiap Kamis sore, ada yang sedekah kalam, Kamis malam. Ada yang di Banyumas Jumat pagi. Terus ada yang mungkin di daerah lain hari apa, karena Jumat biasanya numpuk banget. Terus ada M3, masyarakat memakmurkan masjid. Nah itu bisa uang itu dikumpulkan untuk bantu M3, mungkin beli peralatannya dan lain-lain. Ini bisa jadi salah satu alternatif infak dan sedekah penyalurannya. Terus setelah zakat, infak, sedekah tadi 10%, yang berikutnya saving. Saving 10%. Saving itu nabung dan harus dipaksa di awal. Nabung tidak boleh konsep sisa. Kalau nabung konsep sisa dipastikan tidak ada sisanya. Apalagi saat ini nabung rata-rata pakai ATM nggih. ATM itu arto telas mendet. Uang habis ngambil. Jadi enggak bakalan saving. Nah, saving 10% kalau jenengan arahkan untuk menaikkan omset Mas. Saya enggak tahu.
jenengan komponen ini peluang naikkan omset masih terbuka luas kan Mas? Nah, ini dari sini kita ngumpulkan. Karena apa? Kalau kita tidak ada saving, tidak ada penambahan modal, pendapatannya jenengan ya Kang zaman sekarang sampai kapanpun di 500. Kan harus gimana caranya pendapatan itu nambah. Nah, kalau kapasitas produksi masih bisa dari mesin yang ada masih bisa dinaikkan nggak Mas? Berarti harus dari mesin. Iya. Oh ya. Iya. Nah, kalau beli mesin itu berapa? Nah, kalau sekarang mesin itu dulu perolahannya dari mana? Oh, sekarang sudah lunas atau belum? Oh, belum. Nah, ini nanti bisa kalau memang pasar terbuka, nanti bisa eh, polanya seperti itu tadi, investasi, cuma diperbaiki akadnya. Akadnya bisa akad murabahah. Jadi gini, di CBR itu bukan berarti setelah gabung sini tidak boleh utang. Nah, cuma riba masalah iman, utang masalah mental. Nah, yang tidak boleh itu ribanya, tapi utang boleh. Secara hukum halal, secara hukum ya halal. Tapi asal kita tahu caranya. Pakai akad murabahah berarti jenengan terima mesin, ngangsure mesin, tidak ada terima duit. Kayak ibu-ibu kredit panci sehari 10.000 apa itu bener, itu bukan riba. Kredit kasur setiap hari 10.000 misalkan itu boleh, mesin pun boleh kayak gitu Mas, misalkan. Terus bisa akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad berbagi hasil. Jadi orang ngasih mesinnya, nanti komposisi bagi hasil misalkan 50-50. Jadi setelah dikurangi ini operasional 300, nah yang 500 dibagi 2 Mas, misalkan 250 sana, 250 kita. Itu akad mudharabah. Kalau terjadi kerugian kita mengembalikan pokok. Nah, jadi tetap kita harus mengembalikan kalau mudharabah. Kalau musyarakah, loss and profit sharing. Jadi kalau rugi pun pemilik modal ikut nanggung. Nah, kalau musyarakah itu berarti pemilik modal terlibat dalam bisnis itu. Pengertian terlibat berarti dia mungkin naruh teller apa kasir di situ. Jadi keuangan ada di pemilik modal. Ini contohnya, ini sekilas saja. Nah, nanti kalau yang karena ini waktu saya terbatas, saya setiap Selasa jam 7:30 ngadakan Zoom. Jadi konsultasinya bisa lewat Zoom. Selasa jam 7:30 sampai jam 8 itu saya pemaparan materi, jam 8 sampai jam 9 tanya jawab. Itu. Malam. Kalau pagi saya nggak sempat Bu. Pagi itu harus cari duit. Nah, ini saving. Kalau yang warung sembako, savingnya itu bisa hari ini untuk nambah gula pasir walaupun sekilo apa 2 kilo. Besok nambah beras, besok nambah mie walaupun sedikit-sedikit. Tapi kalau 1 bulan ditambah sekilo semua barang dagangan Anda tambah enggak? Kalau barang dagangan tambah, omset akan naik enggak? Naik. Kalau naik berarti keuntungan kemungkinan akan naik. Kayak gitu. Tapi kalau laba ini modal tidak ditambah, maka yang terjadi stagnan sekian saja keuntungan tidak bertambah, lunasnya kapan? Nah, jadi ini salah satu caranya seperti itu. Nah. Setelah saving, maka berikutnya yaitu kebutuhan hidup secukupnya, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu untuk makan, untuk anak sekolah, bayar listrik, bayar apa. Nah, ini harus dulu. Ada di sini yang angsurannya lancar, anaknya nunggak SPP? Iya kan? Akeh kancane tenang.
Saya pernah yang datang ke tempat saya itu pembimbing ibadah haji, salah satu ormas besar. Terus beliau majelis tabliknya yang isi ceramah-ceramah, ini majelis tabliknya. Anaknya lancar banget angsurannya lancar sekali. Anaknya SPP nunggak 10 bulan. Setiap hari anaknya cuma dikasih ongkos ngekol, naik angkot saja tidak ada sangune. Saya ngomong, Tad, kalau anak-anak pada olahraga, bocah kan walaupun nggak boleh tapi tetap pada tuku es. Nah putrane jenengan disanguni enggak. Loh terus ngerkancane tuku es kepripun? Ya berarti teng kelas nih Pak. Iya. Apa orang melas mengputrane? Iya ya. Nah kalau kayak gitu Ustadz sudah zolim. Saya ngomong langsung nangis. Suami istri langsung nangis. Bojoku langsung kayak, Mas aja galak-galak. Ya, selang 2 pekan berikutnya beliau datang lagi ke rumah. Alhamdulillah Mas Kaji, pripun Pak? Siki anakku nang omah wis teyeng guyu maning. Kepripun Sitat? Saya sudah ke sekolahan. Berarti SPP lunas Tat? Enggak, saya bayar sebulan SPP. Tapi saya ngomong ke bagian administrasi, ini nomor HP saya berkaitan dengan anak sekolah, tanggung jawab saya. Tolong saya ditelepon saja. Terus kewajiban anak adalah sekolah. Jadi kalau berkaitan dengan sekolah dengan anak saya, kewajiban bayar dengan saya. Nah kalau bagian administrasi sudah dibuatnya gitu, plong nggak bagian administrasi? Plong, walaupun urung bayar sebulan, tapi sudah ada kejelasan dan nomor sudah ada. Itu. Nah bocah sudah mulai disangoni, tadi wis kancane jajan, melun jajan. Minder enggak sudah? Sudah enggak minder. Nah, akhirnya di rumah bahagia. Begitu di rumah bahagia, akhirnya mulai kehidupan keluarga juga mulai membaik. Nah, terus rumah terjual, tanah terjual tahun 2017-an. Kelihatannya beliau mulai ngontrak lagi. Terus alhamdulillah kemarin beliau baru pulang ibadah haji lagi, jadi pembimbing. Terus anaknya yang paling besar sudah kerja dan belikan rumah untuk ditempati beliau. Jadi sudah nggak kontrak lagi. Ini proses. Jadi, ini kebutuhan hidup secukupnya ini dulu dipenuhi. Sekolah, makan, listrik, telepon. Kondangan mau masuk mana ini? Kalau bulan ini sih nggak ada kondangan, tapi bulan Syawal kalau besar mandan rame. Nah, kondangan itu bisa dianggap itu bagian dari sedekah, bisa lari ke ini zakat infak sedekah. Tapi kalau Anda mandan eman-eman bisa pakai kebutuhan hidup, terserah pakai yang mana. Karena prinsip dasar kondangan kan sebenarnya membantu orang lain. Prinsip dasarnya sebenarnya harusnya di situ dulu. Nah, kalau ini sudah terpakai, maka yang berikutnya ini untuk bayar angsuran, bayar utang, ini dari sini. Bayar utang. Selama ini saya yakin di ruangan ini dibalik hidupnya ada duit langsung bayar angsuran. Maka hidup Anda mencicil terus. Ya enggak? Nah, boleh sih pakai yang kayak gitu. Cuma nanti kalau pakainya masih cara yang lama, ada duit untuk ngangsur, maka ini bulan Juli, bulan Agustus jenengan ketemu saya itu ini di 27 titik, bulan Agustus bisa jadi 30 Mas. Kalau pakai pola lama. Kalau pakai pola ini jenengan ketemu saya itu ini sekarang 27 titik, akhir Agustus ketemu saya nanti jenengan tinggal di 20 titikan Mas. Caranya adalah berarti jenengan nanti ini kan berarti 500 dikurangi zakat infak sedekah, saving, kebutuhan hidup. Ini sekitar habis berapa Mas? Kebutuhan hidupnya berapa? 3 juta. 3 juta ditambah 1 juta. Berarti 4 juta Mas.
4 juta. Jenengan pendapatan sebulan ini di sekitar 14 jutaan. Berarti jenengan ada sisa 10 juta sebulan. 10 juta, maka yang dilakukan yaitu coba jenengan dipelajari yang utang ke temen sing wonge ketone lagi butuh-butuh banget. Didahulukan dari yang kecil. Jadi jenengan itu ada nih ke RA 1.850.000. Deki 2.400.000, ini 1,5. Ini yang lembar terakhir ini bulan Agustus selesai semua nih Mas. Kan ini jenengan 3 hari sekali atau 4 hari sekali ada yang selesai. Misalkan besok Senin, Selasa, Rebo jenengan sudah menyelesaikan si Devi, si Doni misalkan. Nanti berarti Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad ini jenengan sudah bisa menyelesaikan Sevi atau Eli. Ini sebulan jenengan langsung drastis Mas. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Yang penting jelas ke siapa langsung ngurangi. Ya. Gitu. Nah, kalau kayak gini nih jenengan nanti 1 bulan ini halaman ketiga selesai Mas. Ya. Cuma ya nanti imbasnya adalah sing utang gede-gede tambah galak. Ini konsekuensi, tapi hidup itu pilihan. Secara psikologis, jenengan misalkan pakai pola ini, ini 27 titik. Hari Rabu, yes, tinggal 26. Hari Ahad tinggal 25. Jenengan kertas ini disimpan pakai stabilo. Si Iwan di stabilo misalkan, Doni stabilo. Jenengan lihat ini psikologisnya tambah semangat. Psikologisnya itu. Nah, yang kayak gitu langsung stabilo. Nah, ini disimpan nanti setelah disimpan fotokopi perbesar Anda lunas di Videotron di Klaten. Iya, pakai Videotron di kabupaten masing-masing. Ini jadi ini, saya ada yang dulu dari Banjarnegara ikut solunarnya di Tegal, pakai motor, anaknya masih 2 tahunan apa-apa di Pangkunang Tengah. Suami istri berangkat habis subuh itu ke Tegal dari Banjarnegara. Dulu pada saat ikut 23 titik apa 26 titik. Dengan cara ini enggak sampai 6 bulan itu tinggal yang BRI saja, yang kecil-kecil selesai semua. Itu. Tapi yaitu perjuangan. Berangkat motoran ke Tegal, anak masih kecil ben dipangku di tengah. Itu perjuangan luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menikmati hidup, sudah mulai bangun rumah walaupun mipil. Jadi anak sebulan ini bangun ngesuk ngasuk, duitnya enggak ada, tapi sudah dari uang sendiri. Sudah itu. Nah, dengan seperti ini akhirnya Anda itu nanti fokus penyelesaiannya. Terus yang berikutnya, lebih dari separuh di ruangan ini mohon maaf harus saya sampaikan walaupun tidak baik, itu hanya sampai sini saja sudah putus. Jadi keuntungan jenengan misalkan untuk zakat, infak, sedekah, saving, terus biaya hidup wis entong, sudah habis, gak ada sisa untuk bayar lagi. Saya yakin separuh dari ruangan ini sampai sini saja sudah sayonara duite. Iya enggak? Iya. Nah, padahal ini Anda mungkin sudah menghilangkan zakat, infak, sedekah mungkin. Anda hanya pakai untuk saving sama biaya hidup saja sebenarnya belum cukup. Nah, berarti kalau cuma sampai saving sama biaya hidup saja belum cukup, kok angsurannya lancar? Pertanyaannya berarti lancarnya kang endi? Nah, kan lancare kang malaikat-malaikat kita kan, Bang Plecit, Bang. Ya, kartu kredit saat butuh itu kartu malaikat. Saat ditagih kartu setan.
Iya. Jadi kartu kredit kalau dipakai awal butuh jadi kartu malaikat. Tapi kalau sedang ditagih kartu setan. Nah, ini kalau yang terjadi seperti ini sebenarnya Anda hanya cukup sampai kebutuhan hidup ya sudah. Selesaikan saja di situ, siapkan mental ngadepi tukang tagih. Ini di posisi ini yang memang harus kita kuat. Nah, kalau nanti sudah mapan, mental sudah siap, maka mulailah lunasi dari satu persatu. Dan tetap dengan para ini di komunikasi yang baik. Nah, terus berikutnya, ini kan berarti jenengan perorangan-perorangan sudah habis semua. Pertanyaannya sekarang apa yang Anda khawatirkan? Nah, ini kan kita mulai dari sini. Apa Mas sing sekarang sing jadi jenengan sekarang apa? Ya. Oh ya. 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 Tapi kan orang mubah kan Mas? Paling mencair saja ya. Ya memang namanya usaha kan enggak. Tapi kalau ini kan bisnis es batu lagi ngegas ya. Iya, apalagi ini kan sudah mulai masuk Agustus. Agustus panas, banyak lomba-lomba. Ini iya. Enggak, sekarang dengan nanti Anda mempraktekkan ini, yang Anda khawatirkan sekarang apa Mas? Enggak ada khawatir. BRI lelang enggak khawatir? Ya. 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 Ini atas nama Siti Rumiati itu jaminannya sertifikat atau kosong Mas perorangan? Oh berarti yang pakai sertifikat hanya BRI saja, yang lain perorangan semua. Nah ini yang besar ada perjanjiannya enggak Mas? Oh, iya. Oh berarti oh gitu, oh ya ya paham. Ya, Novianti juga sama, sama. Oh gitu ya. Oh ya ya ya. BRI-nya telat 6 bulan. Ya. Berarti kalau ini sebenarnya jenengan kalau fokus golden money management ini cepet banget selesai kok Mas. Ya, cuma siap mental saja. Mental dulu. Nah, selain beliau ada yang jaminannya pakai milik orang tua, mertua atau saudara? Mana? Ya. Bapak pakai milik siapa? Milik ibu, terus milik mertua. Istri tapi harta bawaan. Maksudnya perolehannya waris. Waris atau menikah istri sudah punya. Maksudnya istri dapat sendiri tapi pada saat gadis dengan istri dapat warisan nanti beda di ininya. Beda implikasi hukumnya. Oh, berarti waris ya. Oh, berarti gono gini tuh, Pak. Oh, beda-beda cerita. Beda. Nah, maksudnya gini. Yang jaminan milik orang tua disyukuri bisa, tidak disyukuri bisa. Kenapa? Kalau jaminan milik mertua atau orang tua untuk jaminan, kenapa boleh disyukuri? Karena kalau nanti macet, bank mau lelang, maka saudara bapak ibu suruh gugat walaupun ini sandiwara cinta. Gugat. Nah ini gugatannya namanya deed and verset, gugatan pihak ketiga. Kalau gugatan pihak ketiga itu ngunci. Biasanya KPKNL, BPN, banknya nggak berani neruskan lelang. Tapi kalau gugatannya dari nasabah, bank, KPKNL, BPN tetap ngegas biasanya, walaupun ada gugatan. Itu. Nah
kuncinya adalah kondisikan keluarga. Karena kalau keluarga tidak dikondisikan, debt collector terjahat dalam hidup Anda adalah keluarga Anda sendiri. Gitu. Nah, jadi itu yang perlu dikondisikan. Nah, mengondisikan keluarga itu lebih sulit dibanding ngomongi orang lain, beri pengertian ke orang lain. Di sini pentingnya Anda melibatkan pihak ketiga. Melibatkan pihak ketiga siapa yang tepat? Ngajaklah pengurus CBR untuk silaturahmi ke tempat orang tua. Biarlah yang menerangkan adalah pengurus CBR. Karena orang tua itu nganggep Anda selamanya adalah anak kecil. Kakak Anda tetap nganggep Anda anak kecil walaupun wis deputu. Jadi libatkan pihak ketiga untuk memberi pengertian. Dan itu dari pengurus saja. Jadi enggak, akhirnya Anda kan tidak melebar. Intinya gitu. Nah, terus yang berikutnya, keluarga, sampaikan, ini ada enggak yang di sini Anda sebenarnya sudah batuk-batuk, sudah macet, jaminan milik orang tua itu belum tahu bahwa Anda itu macet atau telat. Hah? Belum tahu. Telatnya baru berapa lama? 4 bulan. Rumahnya orang tua dekat apa jauh? Oh, samping-sampingan. Iya. Malah. Nah, gini. Tolong segera dikondisikan orang tua. Jadi ini saya bicara fungsi otak. Fungsi otak. Otak manusia akan mempercayai informasi yang pertama. Informasi yang pertama. Jadi jangan sampai pemilik jaminan itu tahu bahwa Anda macet itu dari pegawai bank. Pegawai bank ngasih tahu bahwa Anda macet itu mesti langsung ngegas. Pak, niki atas nama Pak Edi sudah macet 6 bulan. Ini kalau kalau ini Mas Edi akhir bulan Juli tidak bayar, besok lelang begitu. Nah, pegawai bank, ada nggak pegawai bank yang datang ke pemilik jaminan? Bu, yang pertama silaturahmi. Yang kedua ini berkaitan dengan kredit putra ibu atas nama Mas Edi yang sudah telat 6 bulan. Jadi mohon dibantu ya Bu, tenang Bu, tidak ada apa-apa kok. Yang penting ibu bantu. Ada nggak pegawai bank yang kayak gitu? Ke pemilik jaminan mesti kan langsung ngegas, besok nggak bayar dilelang kan? Nggak ada pemilik jaminan, nggak ada pegawai bank datang ke pemilik jaminan ngadem-ngademi, membuat kita tenang kan nggak ada kan? Kan mesti ngegas. Nah, sehingga kita yang harus preventif menerangkan ke pemilik jaminan dulu. Nah, begitu kita sudah menerangkan ke pemilik jaminan, orang tua atau apa, begitu pegawai banknya datang, maka fungsi otak orang tua kita, oh, pegawai bank ngomong besok lelang. Kita sudah menyampaikan ke orang tua prosedur lelang seperti apa. Kan otak orang tua kan akan membandingkan informasi kita dengan informasi dari bank. Nah, informasi kita sudah melekat dulu. Sehingga tingkat kepercayaannya lebih tinggi dari informasi yang pertama. Itu pentingnya seperti itu. Nah, banyak orang yang mau menyampaikan kuis kepikiran ora doyan maem, gak doyan makan lama. Kenyataannya disampaikan itu, saya pernah dampingi di Banjarnegara. Di Banjarnegara itu yang kita dampingi itu jaminan milik mertua. Beliau itu mobil dijual, rumah dijual, terus balik lagi ke rumah mertua. Coba rasanya seperti apa? Sudah balik ke rumah mertua untuk jaminan. Kalau keluarga kumpul, adik-adiknya pada takone, Mas, sertifikatku balik kapan? Kan stresnya luar biasa. Wong lagi
Bayar SPP anaknya ben nunggak, makan ben milik mertua, sih ditakoni sertifikatnya balik kapan. Kan luar biasa. Nah, akhirnya beliau menyampaikan ke ibu, bapak ibunya. Bu, akhirnya beliau cerita kondisi usahanya bermasalah, BR ini macet 4 bulan. Nah, ibunya tanya, nah BR ini macet pirang bulan Mas? 4 bulan, 4 bulan Bu. Lah nembe 4 bulan Mas, baru 4 bulan. Ibu itu dulu 2 tahun macet, gak apa-apa Mas, itu ibunya padahal. Nah Anda kan dia kan khawatir sekali nanti ibunya panik, bapaknya panik. Jawabannya ibunya kayak gitu. Nah Mas Fajar sudah pernah ketemu orangnya. Itu ceritanya Mas Fauzi Mas, itu dulu sampai seperti itu. Iya, makan itu sampai jual istrinya pada saat jaya itu, istrinya beli gamis yang harga 300, 400, 500, 600, 700 lah gamis-gamis yang bagus. Pada saat bangkrut itu baru dipakai sekali, 2 kali, dijual untuk makan Mas. Sampai seperti itu. Dan hari ini omsetnya bulan ini 1 bulan alhamdulillah omsetnya sudah kembali ke 3 miliar lagi. Omset. Untung kalau bicara prosentase kecil, untung 2%. Tapi 2% kali-kali 3 miliar, ya masih 60 juta lah. Gitu. Sekarang kembali lagi. Jadi ingat, hidup itu seperti roda berputar, itu nyata. Benar-benar. Nah, yakin saja. Proses perjalanan hidup Anda di bawah itu adalah proses memantaskan diri, proses mengangkat derajat Anda. Ya. Anda mungkin pernah di tanggal 17-an 2 tahun yang lalu di Istana Merdeka ada seorang anak yang nyanyi Ojo Dibandingke. Nah, bagi Allah itu sangat gampang untuk mengangkat derajat Farel itu. Orang siapa yang kenal Farel pada saat itu siapa? Sebelum tanggal 17 Agustus nggak ada yang kenal. Begitu dipanggil istana langsung pulangnya pun dari sana ke Surabaya atau kemana? Naik pesawat kan? Itu dia tidak pernah berpikir, tidak pernah punya pikiran impian seperti itu. Bagi Allah itu sangat gampang itu. Tapi coba Bapak Ibu pernah ingat yang namanya Sambo? Hanya semalam saja semua jabatan, semua aib diumbar semua ibaratnya. Dan itu bagi Allah sangat gampang. Jadi Bapak Ibu yang hari ini terpuruk, yakin janji Allah itu pasti, yakin. Dan itu kita nggak tahu. Ini Mas beliau datang ke sini mungkin pujangnya kayak apa kita nggak tahu. Sebulan berikutnya mungkin beliau bisa yang sertifikatnya sudah ngumpul di rumah sendirian, bisa saja. Iya. Karena itu tadi rahasia Allah itu kita nggak tahu. Tapi segala sesuatu tidak ada yang ujuk-ujuk ya. Istilah ujuk-ujuk apa? Instan tiba-tiba. Semua itu by design. Nah desainnya dari mana? Dari ibadah kita, dari keluarga kita, dari keseharian kita. Itu desainnya. Dan semakin masalah itu semakin mucuk, semakin di ujung tanduk, maka pertolongan Allah begitu dekat. Jadi kalau yang hari ini masih adem ayem, ya pertolongan Allah masih jauh biasanya. Jadi kenapa ada orang yang membuat segala sesuatunya itu selalu kepepet. The power of kepepet. Itu harapannya kalau semakin kepepet itu berarti nanti dia berusahanya luar biasa, akhirnya nanti selesainya juga lebih luar biasa. Nah, hari ini yang mungkin dilelang ya, akhirnya kemerungsung. Anda nggak doyan makan kemerungsung. Nah, Anda mau ngomong sama orang malu, tapi mungkin nanti
Ada orang yang pernah Anda tolong itu dengar, tiba-tiba Mas Janin utangmu sinang BRI pira sing abdi lelang sekian Mas, dah orang ngomong ki aku ana duit gitu. Ada yang pernah kejadiannya seperti itu. Nah, tapi itu cara Allah adalah dengan kita jadi artis lokal dulu. Artis lokal se-RT cerita kabeh kayak umai pakai arep dilelang, itu artis lokal. Tapi itu kan begitu mucuk Anda dipermalukan, tapi pertolongan Allah itu datang. Nah, jadi kalau yang sedang mucuk-mucuk saat ini sedang stres-stresnya, pasrah kepada Allah, banyak berdoa, pasrahkan yang terbaik menurut Allah, insya Allah pertolongan Allah begitu dekat. Yakin saja itu. Jam. Nah, begitu Anda praktek golden money management, yang terjadi adalah duitnya ora cukup, cuma untuk zakat, infak, sedekah, saving, biaya hidup. Ada yang begitu Anda praktek ini, yang terjadi berikutnya omsetnya turun. Ada yang sudah mulai ngalami omsetnya turun begitu praktek ini. Kenapa ilmunya? Ini yang mana rezeki harusnya lebih hafal ini. Kenapa ini terjadi? Allah akan menguji dengan sedikit kelaparan, sedikit ketakutan. Ini dari sini awalnya. Dan itu untuk mengetahui Anda itu tobatnya benar apa tobat sambel. Nah, ini dari sini Anda diuji, istiqomah Anda ada di sini. Dan yang lulus saja nanti yang akan mendapatkan hadiah. Nah, di sini. Sehingga ada yang hari ini begitu wis semangat banget. Oke, aku harus nganggo golden money management. Semangat banget. Ngatur duit itu gampang, Pak. Yang sulit itu kalau nggak ada duitnya. Nah, begitu Anda semangat mau pakai golden money management, sulitnya adalah uangnya terus nggak ada ini. Nah, istiqomahlah dalam beribadahnya kalau posisi seperti ini. Perbanyak silaturahmi. Banyak yang pada saat terpuruk itu tidak berani keluar rumah. Di ruangan ini ada yang sedang tidak berani keluar rumah? Pernah ya? Kalau sekarang sudah. Oh, Ringo. Lawan ketakutan. Jadi kalau Anda takutnya sama kolektore, cari kolektornya. Jak ngopi. Namanya orang, kita hidup di Jawa itu, orang Jawa itu kalau diwaneni, dipepet kan lawan. Tapi begitu kita uwongke, dipangku mati. Jadi kalau Anda datangi lembaga nih, Anda datangi orang ya, datangi orang, begitu kita datangi dia tidak akan marah-marah di rumah mereka. Kalau di rumah kita dia bisa ngomel-ngomel, tapi di rumah mereka enggak. Jadi datangi dulu. Ini teorinya kan seperti itu. Nah, cuma masalahnya mentalnya itu ada enggak kita untuk mendatangi. Semua menyelesaikan masalah utang itu adalah masalah iman, mental. Nah, iman mental dulu. Baru motivasi, strategi. Kenapa imannya dulu? Berarti perbaiki ibadah dulu. Terus kenapa berikutnya mental? Karena kalau Anda sudah tadi belajar golden money management, tidak siap mental, duit modal kegawat terus. Kapan Anda mau bangkit? Ibarat pohon baru trubus. Anda tahu trubus ya? Trubus terus diputes. Trubus diputes. Nah, kapan Anda bisa berbangkit? Anda ada duit sedikit bayar bank, ada duit sedikit bayar bank, maka modal Anda tidak pernah bertambah, puyeng terus. Nah, jadi itu mental intinya. Kalau Anda yang lokro di rumah terus, sarungan baik, nih yang kadang kasihan itu yang macet sudah di 50 tahun ke atas baru macet.
bingung, fisik sudah mulai menurun, nang omah sarungan baik we. Nah, ya, ini karena mental yang kena. Nah, itu yang mental itu yang harus dikuati dulu. Mental hadapi. Ditagih hadapi. Ditagih itu enggak dibunuh kok. Hadapi saja, sampaikan kondisinya. Anda ditagih, bosen enggak, Bu? Bosen. Sing nagih juga bosen, Bu. Utun jenengan tok sing bosen, kita yang nagih juga bosen. Apalagi ya, ada yang jarak rumah ke kantornya 1 jam, coba. Ada? Nah, kalau yang jarak rumahnya jauh, peluang Anda ditagih itu semakin kecil. Karena bank berpikir waktunya habis, berpikir bensinnya, jelas nggak dapat duit. Jadi mereka akan namanya skala prioritas. Probabilitas tingkat nagih itu ada tingkat probabilitasnya. Jadi di akhir bulan kayak gini, pegawai bank, ini hari ini pegawai bank itu daftar koleksinya masih banyak daftarnya. Sehingga mereka akan nagih yang kemungkinan dapat duit apa yang enggak? Dapat duit, sehingga pola penagihan akan seperti ini. Lancar, jadi yang angsuran tanggal 10 hari ini belum bayar, ini yang dipres paling tinggi ini. Karena kemungkinan bayar ini masih tinggi. Yang telat 1 sampai 3 angsuran, ini juga masih skala prioritas. Karena Anda belum siap mental, bisa nggade emas, dolpit dan lain-lain. Ini. Sehingga di zona ini zona paling stres. Ini logika cara bank nagih dengan kondisi psikologis Anda. Iya enggak? Sing wis macet setahun paham yang ini. Ingat pada saat Anda awal-awal macet mesti nagihnya gini. Begitu macet 4 angsuran, ini namanya call 2, call 3. Nah, cara nagihnya sudah beda. Kalau call 3 cara nagihnya, Bu, tolong bayar 1 angsuran saja. Iya enggak? Ya, ini kenapa? Berkaitan dengan supaya ini tidak jadi NPL, non-performance loan atau non-performance financing. Itu untuk bank syariah. Ini, supaya ini tetap macetnya 3 angsuran, kalau 4 angsuran. Nagihnya kayak gitu. Yang hari ini macetnya di 56, biasanya mandan pricing mereka tidak begitu gencar. Tapi begitu Anda masuk 7 angsuran, maka Anda akan disuruh 1 setoran lagi. Supaya Anda tidak masuk call 4. Nah, NPL-nya. Call 4 itu bank akan mencadangkan PPAP, bank tambah rugi besar. Nah, begitu masuk 10 angsuran, bank juga akan nawari untuk 1 angsuran. Karena apa? Kalau ini gelundung sampai 10 angsuran, Anda akan masuk yang namanya WO. WO itu write off, hapus buku. Nah, kalau Anda sampai hapus buku, itu syukuran. Nah, kalau Anda sampai kreditnya hapus buku, ciri-cirinya yaitu kalau Bapak Ibu utang di BRI akan diberi namanya rekening tampungan atau GNC. Ada di sini yang sudah dikasih nomor rekening tampungan? Yang sudah siapa? Sudah. Nah, kalau Ibu sudah diberi rekening tampungan, sekarang gaspol. Di setori ini sudah masuk pokok. Gitu. Apanya? Sama. Apanya? Oh, berarti jenengan bukan dikasih GNC, jenengan direstruktur apa relaksasi. Kalau Anda ditawari restruktur apa relaksasi, tolak. Iya. Baca Quran surat Al-Baqarah 275. Ya. Di Quran surat Al-Baqarah 275, pelaku riba jalannya sempoyongan. Ya enggak? Jalan sempoyongan itu orang lagi ngapa, Bu? Mabuk. Terus jenengan percaya sama orang mabuk? Nah, jadi pegawai bank itu
mohon maaf dengan segala hormat, banyak bohongi Bapak Ibu. Ya. Ya, karena saya dulu yang ngajari bohongi. Jadi jangan mau restruktur relaksasi, karena restruktur relaksasi kerucutnya kembali lagi seperti ini. Akhirnya dari nol lagi, bunganya tinggi lagi. Akhirnya jenengan kalau yang bolak-balik di restruktur, akhirnya jenengan ibaratnya dipateni alon-alonan, dibunuh pelan-pelan. Gitu. Sampai darahnya tidak keluar. Itu. Nah, ini jadi gimana caranya Anda menghindar dari restruktur? Apanya? Ya. Iya. Pokoknya jenengan fokus golden money management, uang dikumpulkan di rumah, sudah dikasih nomor rekening tampungan atau macet, setor sudah masuk pokok. Gitu. Macet lancar. Sudah masuk pokok kasihnya sebenarnya Anda macet tapi setiap bulan setor lancar, itu pegawai banknya sing mumet. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu berhitung kok jangkanya terlalu panjang, jual aset bisa jadi salah satu opsi ya. Nah, cuma nanti jual aset bisa carilah aset yang nilai psikologisnya tidak begitu besar. Nilai psikologis tidak begitu besar, misalkan kalau rumah kan pasti besar ya nilai psikologisnya. Bisa tanah kosong yang jauh dari rumah. Kita mungkin dulu pernah beli tanah tapi jauh. Pada saat Anda jual tangganya orang nasi ngerti, tidak ada yang tahu. Nah itu yang bisa didahulukan. Terus kita juga cek, kita mungkin punya mobil. Mobil itu sebenarnya kebutuhan memang harus diperlukan. Atau sebenarnya dijual pun kita masih bisa pakai mobil yang lain yang lebih murah. Atau mungkin kita rental kalau tidak kontinu setiap hari. Ya itu juga bisa jadi salah satu opsi dijual. Walaupun mungkin kita yang biasa merasa sultan jadi tidak sultan sementara waktu. Karena kalau pakai teori busur, untuk melesat jauh kita harus mundur ke belakang dulu. Ngalah bukan berarti kalah. Nih kan. Nah, cuma ini kan proses berdamai dengan diri sendiri. Tidak semua orang siap. Nah, ini sudah berarti restruktur ditolak. Terus nanti begitu Anda praktek golden money management tadi, kemungkinan omset turun, kemungkinan Anda duit cuma sampai di biaya hidup, sudah nggak ada duit untuk bayar utang. Maka yang terjadi berikutnya, Anda mulai banyak yang silaturahmi ke rumah. Sing silaturahmi pada pakai jaket kulit, sepatu lancip, pakai ali-ali. Nah, itu namanya di teori collection, teori penagihan, ini yang namanya gaya Rusia. Gaya Rusia itu pakainya jaket, pakai sepatu lancip yang tinggi, pakai ali-ali. Nah, nanti kalau daerah Solo masih banyak rumah yang depannya kerikil, geragalan, krosok, masih. Nah, itu akan sengaja kolektornya pakai naik motor itu enggak ngerem. Jadi masih banter, nanti sudah masuk krosok Bapak Ibu, direm dadak, kradak kayak gue. Begitu kradak, jenengan di dalam rumah deg-degan enggak Bu? Jiprakan. Nah, itu sudah satu poin. Poin yang kedua, dia akan turun, dodok pintunya pakai akiknya. Jenengan merasa digedor-gedor. Padahal jane enggak seru enggak. Kayak gitu, tapi orang punya utang diketokkan cuma kayak gini aja, merasanya tuh digedor-gedor. Ya enggak? Saya ngalami jadi apa? Nah, sudah berarti 2 poin. Anda sudah takut keradak, takut digedor-gedor. Begitu ketemu salaman, mereka akan meremas kita tangannya, diremet gitu. Nah, Anda semakin dingkluk, berarti mereka sudah menang mental. Itu tujuannya adalah meruntuhkan mental. Itu cara penagihan gaya Rusia. Kalau ini yang dipakai ini kolektor.
Tapi kalau yang AO yang mencairkan Bapak Ibu pakainya gaya-gaya Asia. Jadi Ibu Bu sinten nggih? Bu Ros itu ada pinjaman di BRI atau apa? Oh di leasing. Oh ya. Kalau ini contoh, ini kalau yang gaya Asia, ini misalkan ke Mas Edi ini, mantri yang nyairkan akan ke rumah. Mas, ini kan dulu jenengan asline dari kantor itu di ACC 150 juta Mas, aslinya. Cuma karena kalau 150 juta jenengan kan kebutuhannya 200 lebih Mas. Uang 150 juta nanti jadi enggak maksimal. Akhirnya saya maju ke cabang, maju ke wilayah Mas, biar jenengan cair 250 juta. Saya diomel-omel, saya garansi jenengan angsurannya lancar. Nah kalau kasusnya jenengan enggak setor kayak gini, Jan, gimana rasanya muka saya mau ditaruh kemana Mas, kayak gitu. Ini kalau jenengan enggak setor, itu nanti akan dipindah. Nah kecamatan jenengan, kecamatan Surakarta yang paling ujung mana Mas? Bisa saja dia akan ngomong, aku kemungkinan dipindah ke Wonogiri paling ujung mana Mas? Kalau istilah buangan mana? Pracimantoro. Bisa nanti AONE BRI kan jenengan ngomong, kalau ini sampai akhir bulan gak bayar, saya dipindah ke Pracimantoro Mas, kayak gitu. Jenengan melas enggak? Kasihan enggak? Ya, itu adalah teknik penagihan. Jadi yang ACC kredit dia akan pakai teknik memelas, yang kolektor tekniknya ngegas. Dan itu sandiwara cinta yang suruhan kepalanya, kepala cabangnya gitu. Nah, nanti yang kolektornya itu pada saat sudah di sana nggak boleh ada mesem guyu, nggak ada. Semua pokoknya ngegas terus, nanti sambil pamit biasanya ngomong, tolong ya Mas besok bayar. Kalau jenengan nggak bayar, saya akan datang lagi, juga kasihan. Mas apa itu yang AO-nya kemungkinan dipindah Pracimantoro gitu. Jadi akhirnya Anda takut sama debt kolektornya iya, melas sama AO-ne, tambah kepikiran caranya ngolet utangan. Iya, nah ini masalah mental lagi. Ini teori penagihan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat itu adalah sudah skenario. Gitu. Jadi nanti ada yang baik-baik, ada yang ngegas ya. Ingat itu. Nah nanti akan berbeda. Pegawai bank itu tahu jenis fisik seperti ini, berarti nanti ngomongnya memelas. Di sini yang golongan darah AB, golongan darah AB. Nah, golongan darah AB nanti yang nagih itu AO-AO-nya Mas, mantrine. Jadi itu pakai teknik memelas. Kalau jenengan nggak bayar, saya akan dipindah kemana? Saya dapat SP itu. Yang golongan darah A. Nah, kalau yang golongan darah A, cara ditagihnya pakai prosedur, Mas. Karena tidak begitu melas. Ini tersentuhnya agak lebih sulit. Jadi Mas, ini sudah SP1. Mungkin 2 minggu berikutnya SP2, 2 minggu berikutnya STP3, terus nanti lelang. Nah ini cara ngadepi yang golongan darah A. Tapi kalau yang kayak gini, ke golongan darah AB tidak begitu mempan. Golongan darah AB pakainya memelas. Bu, kalau ibu nggak bayar saya dipindahnya ke Papua misalkannya kayak gitu. Itu pakai kayak gitu, itu strategi itu. Nah itu ada ilmunya. Nah. Yang tengah-tengah enggak, itu standar. Itu yang ekstrim sajalah. Kalau urusan penagihan dan sebagainya pakainya ini saja teorinya. Nah, terus kalau dapat SP, maka yang harus dilakukan yaitu jawablah SP tersebut. Surat peringatan dijawab. Cara jawab SP gimana? Ceritakan kenapa Anda macet. Jadi penyebabnya macet itu apa, ceritakan. Terus rencana penyelesaiannya mau seperti apa? Misalkan Anda macetnya yaitu karena banyak piutang tidak tertagih. Maka rencana penyelesaiannya mau nagih utang, naikkan omset lewat online, terus mau jual tanah. Nah kalau yang mau jual tanah, lampirkan foto
tulisan tanah dijual difoto untuk lampiran. Terus Anda posting di Facebook, screenshot cetak untuk lampiran. Nah, kalau kita mau jual aset dan itu pasrah ke pegawai bank, sudah pegawai bank itu pusingnya luar biasa. Anda nggak usah jauh-jauh, dari rumah Anda satu jalan saja, tulisan tanah dijual apa rumah dijual banyak nggak? Itu yang sudah deklarasi, ibaratnya deklarasi saya mau jual tanah. Yang masih malu-malu belum deklarasi tulisan rumah dijual banyak nggak? Lebih banyak. Saya pernah dampingi di salah satu kampung di Banjarnegara. Se-RT itu rata-rata penduduknya berapa rumah? Se-RT berapa rumah paling? 40 sampai 50-an ya. Yang mau jual tanah nggak banyak. Se-RT itu 18 orang. 18 rumah mau jual tanah. Berarti hampir separuh orang situ mumet mau jual tanah. Nah, kalau yang mau jual tanah semua, yang mau beli berapa orang? Sekarang banyak yang jual dibanding yang beli. Jadi pada saat Anda dapat SP dikasihkan surat ke mereka dan ada opsi jual rumah, dan begitu mereka nagih, Anda selalu jawab jual tanah apa-apa, minta bantuan cari pembeli, itu mereka yang pusing. Nah, gitu. Ini Pak Tarjono itu dari Jogja, opsinya jual tanah, itu sekarang kepala cabangnya yang ditelepon, Pak sudah dapat pembeli apa belum? Kepala cabangnya malah, aduh maaf Pak, saya barusan sakit jadi belum sempat nawar-nawarkan, jadi belum bisa bantu Bapak. Nah, yang punya utang Pak Tarjono apa sana? Ini masalah mental aslinya. Jadi kalau yang jual tanah berani ngomong ke pegawai banknya, kita yang minta bantuan pegawai banknya dikejar-kejar, lama-lama dia nggak berani ngangkat telepon Anda. Tapi dengan catatan kita mau jual aset. Nanti paling ujung-ujungnya ada yang di sini pinjamannya kur, jaminannya apa? Oh, sertifikat. Yang jaminannya motor? BPKB motor? Berapa utangnya? Utangnya 10, motornya harga berapa? Enggak, sekitar berapaan? RX King berapaan? Oh, kalau MX lebih tinggi. Yang utang motornya paling 5 juta, jaminannya motor harga 5 juta, cairnya 25 ada? Ada. Nah, jenengan ke kantor, bawa helm, bawa STNK, bawa kunci, bawa motornya, temoni mantrine. Pak, saya sudah kepengin banget lunas, cuma jangan usaha lagi sulit, supaya sama-sama enak Pak, silaturahmi kita tetap terjaga. Ini kunci, ini motor, ini STNK, saya motor saya serahkan, saya minta surat keterangan lunas. Nah, pegawai banknya akan jawab gini, Pak, ini biasanya kalau pakai kromo, tapi karena ini banyak yang di luar ini, Pak, Bapak itu kredit kan dapatnya duit. Jadi kita yang mintanya kembalinya duit, bukan motor. Sudah, habis itu mereka nagih jenengan, Mas, aku kan sudah bolak-balik ngomong, saat ini belum ada, kalau mau ya motor diambil. Sudah, berikutnya tidak ditagih. Nanti kalau jenengan macet sudah lewat dari 7 angsuran, ini kredit Bapak sudah dilunasi oleh Askrindo Jamkrindo. Jadi setelah macet dari 9 angsuran, nanti jenengan jarang ditagih karena pas dia ada surveian di sekitar RT Bapak keliwatan diampiri. Enggak ngujah dari rumah, ngujah apa ya? Ya sengaja dari rumah enggak, itu kalau kur kayak gitu Pak. Nah. Sertifikat tanah, kalau kur ya sama penagihannya beda. Beda kalau kur itu sebenarnya jaminan itu sebenarnya moral obligation saja, jaminan moral. Jadi kur itu sebenarnya boleh jaminannya surat nikah. Nah, kalau surat nikah untuk jaminan, apabila macet, apakah istri boleh disita?
Nah, ini kan pertanyaan serius ini. Wis ora payu ya, Bu. Jadi inti kur itu sebenarnya kalau yang di bawah 100 juta itu moral obligation. Tapi kalau di atas 100 juta biasanya pengikatannya tetap sempurna. Pengikatan sempurna berarti bisa dilelang. Intinya itu. Tapi lelangnya nanti ada peraturan PMK khusus, peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara eksekusi kur. Jadi prosesnya lebih lama. Intinya itu sih. Nah, yang kur di cabang, yang kurnya 100 juta ke atas ada di sini? Berapa, Mas? Berapa? 250 jaminannya nominalnya berapa? Oh, 400, berarti masih tinggi jaminannya. Saya pernah negosiasi kur 500 juta, macet sudah berapa tahun, terus saya nego setiap bulan 1 juta, 1 juta, terus ngangsur 1 juta, tapi dia nggak bayar, dilelang. Sampai hari ini macetnya belum lama sih, baru 11 tahunan lah. Baru 11 tahun, Mas. Pas bulan Juni Juli 2 tahun yang lalu, ini anaknya masuk SMP sama SLTA, terus ada yang sakit. Akhirnya yang sejuta-juta 3 bulan nggak bayar, dilelang. Saya ke BRI Bumi Ayu bawa duit 30 juta untuk pembatalan lelang, plus 250 untuk pencabutannya. Sudah, terus ditanya, Mas, Pak, ini sisanya gimana? Sisanya setiap bulan 1 juta. Nah, sambil jual aset, terus ngomong, lah duit 480 kalau sebulan 1 juta, ini 40 tahun baru lunas, Pak. Ini utang anak cucu. Tapi ya ini kan kita mau jual aset dan ya ini sudah 2 tahun bayar 1 juta terus, tidak pernah ada AO nagih, WA, SMS apa datang. Itu. Jadi intinya komunikasi yang baik dengan yang nagih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Nanti kalau materi-materi yang kelupaan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Terus nanti kalau Selasa malam biasanya saya ada Zoom, bisa ditanyakan di situ sambil lihat betapa beruntungnya Bapak Ibu ikut acara ini. Karena di luar sana masih banyak orang yang keluar rumah itu nunggu maghrib seperti kelelawar. Karena siangnya takut ketemu yang nagih. Nah, kalau yang sudah ikut acara ini sudah siap mental, sudah apa. Jadi ini Anda adalah orang pilihan. Jadikanlah materi 2 hari ini jadi hidayah. Jadi ilmu, bukan sebatas ilmu setelah acara tidak dipraktekkan, tapi jadilah hidayah yang mudah-mudahan ini jadi wasilah Bapak Ibu lunas utang semua. Bagi kami para pemateri adalah rasa syukur, rasa gembira yang luar biasa adalah pada saat Bapak Ibu WA ke kami bahwa sertifikat sudah tahu jalan pulang. Itu suatu anugerah yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa bagi kami para panitia dan para pemateri. Itu, dan jangan lupa Bapak Ibu, mari jangan fokus pada masalah kita sendiri, sambil ilmu yang ada kita untuk bantu teman dan keluarga yang lain, teman tetangga, kita bantu mereka. Karena Allah akan menolong hambanya apabila hambanya masih mau menolong saudara muslimnya. Dan mari kita sama-sama ramekan dan hidupkan CBR di daerah Anda. Jadikan ini sebagai amal jariah Bapak Ibu, amal kebaikan dari ilmu yang bermanfaat. Ini mudah-mudahan setelah acara ini kami menunggu kabar baik dari Bapak Ibu semua bahwa Anda semua segera lunas utang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.